Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran PKBM Khatulistiwa. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari pelajaran ekonomi modul 8 unit 1, bagaimana mengenali inflasi. Inflasi dimaknai sebagai kenaikan harga barang atau jasa yang menyebabkan daya beli uang menurun. Kenaikan ini terjadi karena sebagian besar barang dan jasa secara terus-menerus atau dalam kurun waktu tertentu. Kenaikan harga satu atau dua barang atau jasa tidak dapat dikatakan inflasi, kecuali kenaikan harga barang atau jasa tersebut mempengaruhi kenaikan harga barang atau jasa lainnya. Sebaliknya, bila terjadi kenaikan daya beli uang karena penurunan harga barang atau jasa, dimaknai sebagai deflasi. Inflasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas yang memicu konsumsi, atau bahkan spekulasi. Dan bisa juga disebabkan ketidaklancaran distribusi barang. Bagi konsumen, deflasi merupakan kondisi yang menguntungkan. Sehingga pada modul ini akan memfokuskan pada pembahasan mengenai inflasi. Bagi konsumen atau masyarakat, secara umum, inflasi merupakan hal yang ingin dihindari. Inflasi dapat terjadi karena tekanan permintaan. Inflasi ini terjadi karena permintaan yang tinggi terhadap satu jenis barang dan jasa, sedangkan ketersediaannya relatif tetap. Dorongan biaya. Inflasi ini timbul karena tekanan dari sisi penyedia barang atau jasa yang dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar. Dampak inflasi negara partner dagang, kenaikan komoditi yang diatur pemerintah, terjadi bencana alam, dan terganggunya distribusi. Perkiraan inflasi. Inflasi ini dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan perkiraan angka inflasi dalam keputusan ekonominya. Perkiraan ini bisa bersifat adaptif atau menyesuaikan dengan perkembangan. Peredaran uang kartal yang tidak terkendali. Percetakan uang baru yang dilakukan pemerintah untuk menutup defisit anggaran menyebabkan harga barang-barang akan naik. Uang beredar banyak, tetapi barang yang akan dibeli jumlahnya terbatas. Kekacauan politik dan ekonomi. Kebijakan ekonomi maupun politik tertentu dapat menimbulkan inflasi di masyarakat. Bila tidak segera diatasi, dapat menimbulkan kekacauan lebih besar, akan berdampak luas di masyarakat. Kategori inflasi. Inflasi pada tingkat rendah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan kenaikan pendapatan. Namun pada tingkat tinggi, inflasi dapat menyebabkan penurunan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi dapat dibedakan menjadi inflasi ringan, kurang dari 10% per tahun. Inflasi sedang, antara 10% sampai 30% per tahun. Inflasi berat, antara 30 sampai 100% per tahun. Hyperinflasi, lebih dari 100% per tahun. Selain berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi juga dapat dikelompokkan berdasarkan faktor fundamental yang menyebabkan terjadinya inflasi, yaitu inflasi inti, komponen inflasi cenderung menetap atau resisten, inflasi non-inti, inflasi yang cenderung tinggi perubahannya, yang disebabkan selain faktor fundamental. Dampak positif dan negatif inflasi. Dampak positifnya, peredaran atau perputaran barang lebih cepat. Produksi barang-barang bertambah, kesempatan kerja bertambah, pendapatan nominal bertambah. Dampak negatifnya, harga barang-barang dan jasa naik, nilai dan kepercayaan terhadap uang akan menurun, menyebabkan efek spekulasi. Banyak proyek pembangunan macet, kesadaran menabung masyarakat berkurang. Data inflasi. Barang dan jasa dikelompokkan ke dalam 7 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar, kelompok sandang, kelompok kesehatan, kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga, kelompok transport, komunikasi, dan jasa keuangan. Indikator inflasi lainnya berdasarkan International Best Practice antara lain indeks harga barang, indeks harga perdagangan besar, indeks harga produsen, deflator produk domestik bruto, indeks harga aset.
Indeks harga dapat dihitung menggunakan dua cara, yaitu metode agregatif sederhana dan metode agregatif tertimbang. Rumus dasar agregatif tertimbang berkembang sehingga ada banyak metode yang dapat digunakan, antara lain metode Raspberry dan Pasteur.